وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hanifah. Masya Allah di tengah ini ya beliau masih menyempatkan untuk memberikan taujih Qur'ani kepada kita semua, taujih kalam ilahi yang insya Allah menyucikan jiwa-jiwa kita dan menambah semangat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baiklah, sahabat semuanya, Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kembali yang baru bergabung ya dalam program penutupan kita pada sore hari ini. Dimohonkan kepada seluruh peserta sebagai takrim dan memuliakan majelis ilmu, diharapkan kepada semuanya untuk menghidupkan kameranya agar kita semua bisa mendapatkan keberkahan majelis ilmu pada sore hari ini, begitu juga akan mendapatkan keberkahan Al-Quran insya Allah. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ustazah Syadah Wafi Ismail, tapi mungkin nanti akan kita takhirkan di akhir. Dan selanjutnya, inilah kita akan menyimak taujih Qur'ani dari Ustazah Silmi Salfa Al-Fauziyah. Ahlan sahlan ya Ustazah. Sebelumnya, takarramna bihuduriki. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dengan Ustazah, bertemu dengan Ustazah walaupun kita berbeda lokasi ya Ustazah ya. Ustazah di Sudan, kita di Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum menyimak taujih dan semangat pada penutupan program hari ini dari Ustazah Silmi, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S1 di Sudan dan alhamdulillah beliau telah khatam Al-Quran banyak 30 juz dan Masya Allah juga menghafal 1000 hadis Bukhari Muslim. Dan beliau juga penerima syahadah 30 juz dari Lembaga Quran Al-Utsmani Jakarta Timur pada tahun 2016 dan alhamdulillah beliau berhasil memenangkan lomba juara 3 lomba MHQ 30 juz serta tafsir bahasa Arab tingkat provinsi 2018 dan juga pernah beliau memenangkan lomba debat bahasa Arab tingkat provinsi Jawa Barat 2014. Sampai saat ini beliau masih sebagai musyrifah utrujah. Masya Allah, ahlan Ustazah. Insya Allah pada sore hari ini kita penuh dengan siap dan penuh dengan catatan untuk menyimak nasihat dari Ustazah. Kepada Ustazah Silmi kami persilahkan. Tes suara saya kedengeran? Tapi agak kecil Ustazah, terdengar tapi agak kecil. Sekarang udah agak jelas belum? Sudah, alhamdulillah. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binicmatihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini waktu Sudan ya, pagi menjelang siang dan sore hari waktu Indonesia, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk dalam sebuah majelis online ya. Semoga meskipun di majelis online ya tidak mengurangi keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, mari kita semua meluruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini tidak ada niat yang lain melainkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Al-Qur'an rumah Quran ya. Keluarga rumah Al-Wafi, para pembina dan para musyrifat, Ustazah Rifdah, Ustazah Wafi, Ustazah Sumiati dan ustazah yang lainnya, beserta peserta yang telah hadir di majelis online ya ini. Ya, kita luruskan niat kita, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan hidayahnya. Yang akan kita bahas pada hari ini, mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah mengetahuinya ya. Jadi untuk yang sudah mengetahui, ini adalah sebagai ajang untuk memurojaah ilmu atau sebuah pengingat ya. Karena ulang-ulang ilmu itu adalah zikir, adalah ibadah. Dan bagi yang belum pernah mendengar yang akan kita sama-sama pelajari kali ini, berarti ini adalah ilmu baru bagi dia yang baru mendengarkannya. Izinkan saya menampilkan suaranya kecil ya? Cukup terdengar tapi tidak terlalu besar. Tapi terdengar sudah. Tapi cukup enggak. Ya. Mohon maaf, beginilah Sudan. Sinyalnya memang pergi-pergian. Izinkan saya menampilkan screen sebentar. Sudah ada terlihat belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Membangun yang akan kita bahas sekarang ini membangun keistiqomahan bersama Al-Quran. Kita dimulai dari kata istiqomah. Kita semua sering mendengar kata istiqomah ya, terlampau sering. Tapi sebenarnya apa sih arti dari istiqomah itu? Mungkin semuanya ada yang pernah mendengar bahwa istiqomah itu adalah continue ya, dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini saya akan membahas istiqomah yang dipendapati oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Yang pertama, istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan hati,
dan istiqomah dengan tindakan. Nah, jadi kita akan dikatakan istiqomah melakukan sesuatu itu apabila kita melakukan semua paket lengkap ini. Misalkan kita istiqomah bersama Al-Quran, kita dikatakan istiqomah bersama Al-Quran, itu bukan hanya ketika kita memurojaahnya saja, tapi kita istiqomah mengamalkannya juga. Jadi istiqomah dengan lisan yaitu istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, istiqomah menghafalkannya, istiqomah murojaahnya, terus istiqomah dengan hati. Jadi istiqomah dengan hati di sini adalah niat kita ya, niat kita. Terus istiqomah dengan tindakan, yakni mengamalkan apa-apa yang Al-Quran ajarkan. Jadi kita tidak bisa dibilang istiqomah apabila kita hanya menghafal Al-Quran, tapi lisan kita jauh dari apa-apa yang Al-Quran ajarkan. Kita menghafal Al-Quran, tapi kita tetap gibah. Kita menghafal Al-Quran, tapi kita tetap mencela orang lain. Itu bisa dikatakan percuma. Kita setiap hari menghafalkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, tapi kita lisannya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, berarti itu kita belum istiqomah. Nah, jadi kalau ingin istiqomah berarti perhatikan 3 unsur ini, istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan hati, istiqomah dengan tindakan. Selanjutnya, An-Nawani memaknai istiqomah sebagai tetap di dalam ketaatan, sehingga istiqomah sendiri memiliki pengertian bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini udah jelas ya, senantiasa ada di dalam ketaatan. Jadi bukan saat ini, kalau dalam Al-Quran ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, saat ini murojaah, besok nggak murojaah, besoknya lagi murojaah. Nah, itu tidak bisa disebutkan udah istiqomah ya. Istiqomah itu terus menerus melakukannya, continue melakukannya tanpa putus. Bahkan ada sebuah hadis bahwa Rasulullah itu menyukai amalan yang sedikit-sedikit tetapi istiqomah dilakukannya, tetapi terus menerus. Nah, kita kalau misalkan melakukan sesuatu itu biasanya akan terdorong untuk melakukannya, akan semangat untuk melakukannya apabila kita tahu keuntungannya. Kita tahu keuntungan melakukan hal itu. Misalkan kita akan menjual apa ya? Kita akan berbisnis nih. Kita bisnis, misalkan bisnis apa ya? Bisnis saffron nih, bisnis saffron. Kita menjualnya, kita mau bisnis itu kenapa? Karena dengan berbisnis saffron ini keuntungannya banyak gitu. Jadi kita pengen jualan itu biar dapat banyak untungnya. Nah, begitu juga istiqomah, biar kita bisa istiqomah, kita harus tahu keutamaan dari istiqomah itu. Nah, yang akan dijelaskan di sini keutamaan istiqomah dalam beribadah. Baca Al-Quran, bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu adalah bentuk dari ibadah juga ya. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, keutamaan istiqomah yang pertama sesuai ayat yang tadi sudah saya bacakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan diliputi oleh para malaikat. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, ketika kita senantiasa bersama Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, malaikat-malaikat akan membersamai kita. Bahkan orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama para malaikat-malaikat. Yang kedua, terhindar dari kekhawatiran dan kesedihan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dia akan dijauhkan dari kekhawatiran dan kesedihan. Allah sendiri yang mengatakan, jangan takut dan jangan sedih.
Jadi selama kita bersama Al-Quran itu kita akan dijauhkan dari kesedihan-kesedihan. Walaupun kita merasakan kesedihan, tapi ketika kita mendekat kepada Al-Quran, kesedihan itu akan hilang. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu adalah sumber sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber kekuatan ya. Bahkan ada dalam doa Al-Quran itu Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi karena memang benar Al-Quran itu sumber kekuatan, sumber apa ya? Sumber kebahagiaan ya di dalamnya tuh terdapat motivasi-motivasi. Kalau misalkan kita mendekatinya, memperbanyak waktu dengannya, mempelajarinya. Jadi kita akan jauh dari kesedihan-kesedihan. Misalkan kita mendapatkan sebuah sebuah musibah ya. Di situ kan ada wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi berpegang teguhlah, meminta tolonglah dengan salat dan sabar. Udah ada semua nasihat itu, semua solusi-solusi itu ada di dalam Al-Qur'an. Terus mendapatkan jaminan surga. Wa absyiru bil jannah, dan sampaikanlah kabar gembira surga untuk mereka. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa surga yang tertinggi itu untuk ahlul Quran, untuk ahlullah. Ahlul Quran itu yang seperti apa sih? Apakah dia yang hafal Al-Quran atau yang bagaimana? Jadi ahlul Quran itu bukan hanya hafal, tapi dia juga yang mengamalkan, yang mengajarkan, pokoknya yang kesehariannya tuh senantiasa ada unsur-unsur Al-Qur'annya. Jaminan surga ya, jaminan surga. Jadi kita itu ketika kita mendekat kepada Al-Qur'an, kita udah punya sebuah jaminan surga. Jadi kita untuk mendapatkan surga itu kan banyak ya, tiket-tiketnya itu banyak. Nah, yang udah jelas ini adalah dengan cara Al-Quran, dengan cara kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi kita jangan udahlah yang penting aku masuk surga gitu. Enggak, tapi kita harus minta, ya Allah berikanlah kami surga Firdaus. Nah, jadi ini keutamaan istiqomah dalam beribadah ya. Ini suatu sesuatu yang besar yang tidak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita istiqomah. Itu diliputi oleh para malaikat, dihindarkan dari kekhawatiran dan kesedihan, terus mendapatkan jaminan surga. Ini siapa sih yang gak mau gitu? Karena ini bukan hanya ketika di akhirat aja kita merasakan manfaatnya, tapi di dunia juga. Di dunia kita diliputi para malaikat dan dijauhkan dari kekhawatiran dan kesedihan. Nah, di sini kiat-kiat agar senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Yang pertama itu pasti ini, meluruskan niat. Kenapa? Karena semua itu diawali dengan niat. Niat itu bagaikan akar dari sebuah pohon. Kalau misalkan akarnya nggak kuat, pohonnya juga nggak akan kuat. Nah, begitu juga dengan niat. Ketika niat kita untuk yang lain, misalkan ya, ketika kita menghafal Al-Quran, niat kita adalah agar mendapatkan beasiswa misalkan. Tapi ketika beasiswa itu tidak dapat, kita akan bersedih gitu. Kenapa? Karena niatnya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, yang ini yang harus pertama diluruskan, yang pertama diatur itu adalah niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya suka-suka Allah deh, pokoknya ridho Allah deh gitu. Yang kedua, mempunyai guru yang senantiasa membimbing. Oh ya, kembali ke niat tadi. Kenapa yang pertama itu yang harus kita kejar adalah ridho Allah? Karena kalau misalkan Allah udah ridho, semua yang terbaik akan Allah kasih. Versi terbaik menurut Allah akan Allah kasih. Jadi yang harus pertama kita kejar dari segala sesuatu itu adalah ridho Allah. Kita boleh menghafal Quran niatnya misalkan agar mendapatkan beasiswa atau agar memberikan kebahagiaan kepada orang tua, itu boleh niat-niat yang lain. Tapi yang harus pertama kali dikejar itu adalah ridho Allah. Karena kalau udah ridho Allah, yang semuanya itu pasti ngikut.
Yang kedua, mempunyai guru yang senantiasa membimbing. Nah, ini juga sangat penting ya. Biasanya kenapa kenapa orang yang menghafal Al-Qur'an dia sering putus, maksudnya berhenti misalkan vakum 1 bulan, vakum 2 bulan, vakum 1 pekan atau 1 hari biasanya karena, dia tidak mempunyai guru yang senantiasa membimbing. Dia mempunyai guru tapi bisa jadi gurunya tidak membimbing atau dianya yang tidak mengikuti perkataan gurunya. Nah, jadi kita harus erat bersama guru kalau misalkan kita pengen istiqomah bersama Al-Qur'an. Karena kalau sendiri itu rentan, kita rentan putus asa, rentan futur, rentan malas. Kalau udah ada guru itu pasti guru mengingatkan, kamu belum setoran, kalau enggak, dalam akhlak-akhlak kita juga pasti dibenarkan oleh, diperbaiki oleh guru kita. Beda ketika kita sendiri. Selanjutnya meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Nah, Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita bagus, kalau ibadah kita baik, insya Allah eh, kita akan mudah mendekati Al-Quran. Kalau sholat fardunya benar, lisannya benar, terus pokoknya tata cara ibadahnya benar, tidak meninggalkan sholat, insya Allah istiqomah bersama Al-Quran. Nah, di sini ada kata sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena segala sesuatu yang baik itu butuh proses. Misalkan kita tidak terbiasa sholat tahajud ya, kita tidak terbiasa sholat tahajud, tiba-tiba pas bangun, suatu malam bangun langsung tahajud 8 rakaat. Nah, bangun langsung tahajud 8 rakaat itu mungkin hari pertama yang akan kita rasakan itu seneng karena wah tahajud 8 rakaat. Tapi bisa jadi hari kedua, hari ketiga itu kita akan merasa bosan, kaget gitu. Kenapa? Karena kita melakukannya langsung banyak dan tanpa menikmati. Berbeda ketika kita tidak terbiasa tahajud lalu suatu hari bangun, diniatkan untuk bangun dan bangun sholat tahajud 2 rakaat. Nah, kita merasa wah enak nih tahajud 2 rakaat gitu. Nambah besok. Nah, besoknya jadi 4 rakaat. Nah, ternyata besoknya itu karena sedikit demi sedikit bertahap. Jadi ngerasa wah 4 rakaat ternyata masih bisa nih. Nah, terus 4 rakaat. Terus pas udah nyaman dengan 4 rakaat, tidak merasa berat bahwa 4 rakaat itu banyak gitu. Nambah lagi terus. Nah, begitu. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Ketika kita belum terbiasa tilawah 1 juz, nggak apa-apa, kita memulai dengan tilawah 5 halaman per hari. Yang penting kita merasakan, ada feel-nya dulu, terasa nikmatnya dulu tilawah 5 halaman per hari itu. Sampai kita merasa, wah enak banget ya tilawah 5 halaman per hari, besok pekan depan nambah gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi feel-nya dapat, tapi kerasa nikmatnya. Karena kalau banyak itu rentan futur, rentan bosan. Jadi harus dinikmati. Selanjutnya memperdalam ilmu agama. Nah, ini kunci biar kita bisa istiqomah bersama Al-Quran itu kita tahu keutamaan ketika kita bersama Al-Quran. Keutamaan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Misalkan kita membaca sirah, membaca kisah-kisah para sahabi dan sahabiah, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran, dan kita membaca kisah-kisah para ulama hebat ya. Kalau enggak ilmuwan Islam terdahulu, mereka itu rata-rata hafal Al-Quran di usia 7 tahun ya, berarti itu berkat dekatnya mereka dengan Al-Quran, makanya mereka bisa sehebat itu. Nah, ini sangat penting biar kita tidak merasa bahwa bersama Al-Quran itu hambar. Banyak orang yang merasa hambar bersama Al-Quran, merasa bosan bersama Al-Quran karena mereka tidak tahu kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Yang mereka tahu hanyalah menghafal, hanya membaca. Nah, kita harus memperdalam ilmu agamanya, memperdalam sirohnya, tadaburnya, tafsirnya, biar kita semakin kuat, semakin ingin bersama Al-Quran. Karena kita itu biasanya pengen lama-lama sama sesuatu kalau misalkan kita tahu sesuatu itu istimewa. Misalkan sama HP ya, sama HP, kenapa kita tahan lama-lama? Karena kita tahu hal-hal yang asyik di HP banyak gitu, kayak Instagram,
kalau enggak Twitter itu kan asik ya, tapi asiknya dalam tanda kutip. Jadi sebaiknya agar kita istiqomah bersama Al-Quran itu perdalam ilmu agama dan itu harus. Selanjutnya memperbanyak teman yang solihah. Nah, di sini kenapa harus memperbanyak teman yang solihah? Ini bukan berarti kita tidak boleh bergabung dengan yang lain ya, tapi ini harus lebih selektif dalam memilih pertemanan karena ada ya udah sangat masyhur kaidahnya kalau misalkan kita berteman dengan penjual minyak wangi kita akan kecipratan gitu wanginya. Kalau sama pandai besi juga bakalan kecipratan. Terus ada juga ilmuwan barat itu mengatakan kalau misalkan kita bergabung dengan 5 orang yang sukses, kitalah orang yang keenamnya. Begitu juga ketika kita bergabung dengan penghafal Al-Quran yang solihah, penghafal Al-Quran yang muslihah, bergabung dengan 5 orang di antara mereka, maka kitalah yang keenamnya. Kenapa begitu? Karena kualitas seseorang itu dilihat dari kualitas teman-temannya dan pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh. Mulai sekarang jauhi pertemanan, kurangi ya, bukan jauhi, kurangi pertemanan dengan orang-orang yang tidak orang-orang yang menjauhkan kita dari Al-Quran lah. Kalau misalkan kita belum kuat imannya, belum kuat kedekatan kita dengan Al-Qurannya. Jadi kita harus perbanyak teman-teman yang solihah. Karena kalau misalkan kita mempunyai teman yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita sendiri jauh dari Al-Quran itu kita akan malu. Oh, teman-temanku semuanya dekat banget dengan Quran, teman-temanku hafalannya semakin meningkat, bacaannya semakin bagus, prestasinya semakin cemerlang gitu. Nah, kita akan terdorong diri kita untuk mengikuti mereka. Ataupun ketika kita tidak terdorong, mereka yang akan mendorong kita. Selanjutnya, mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Nah, di sini mengajarkan ilmu itu bukan berarti harus mengumpulkan orang dalam suatu majelis atau koar-koar biar orang pada ke rumah kita gitu ngajarin ilmu. Enggak, ini mengajarkan ilmu di zaman yang sangat modern ini ya, di zaman digital ini bisa lewat sosial media yang kita miliki. Jadi ini harus ya. Kenapa? Kita harus mengajarkan kepada orang lain karena hakikatnya ketika kita mengajarkan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada diri kita sendiri. Hakikatnya kita sedang mengingatkan kepada diri kita sendiri. Dai atau pendakwah ya, penyeru kepada kebaikan itu disebut dai. Sejatinya dia sebelum dia menyeru kepada orang lain, sebenarnya dia menyeru kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang pertama kali mendengar itu adalah telinga dia sendiri. Jadi ini penting banget mengajarkan ilmu pada orang lain. Ilmu itu bagaikan harta ya, kata Imam Ahmad apa Imam Hanbali ya. Ilmu itu bagaikan harta. Pokoknya ini dari ketiga imam itu saya lupa. Itu mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan harta yang harus dizakati. Kalau harta kan ada ya zakatnya setiap tahun dikeluarkan gitu, atau kalau sudah mencapai nisab dikeluarkan. Nah, untuk ilmu ini zakatnya itu adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi jangan malu men-share sesuatu di Instagram atau di WhatsApp. Jangan dikira jangan takut ya, takut dikira ria atau enggak takut dikira soalim. Jangan takut karena kata Rasulullah, sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Karena kita enggak tahu hati siapa yang tergerak karena tulisan kita itu. Kita enggak tahu mungkin ada orang yang sedang futur tapi ketika membaca tulisan kita jadi tergerak kembali. Nah, sebenarnya ini saya juga sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, yang masih jarang meng-share kebaikan-kebaikan di sosial media. Yang terakhir, ini hadisnya udah masyhur ya. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqih. Nah, ini sebenarnya sesuatu banget nih, motivasi banget buat kita biar kita nggak khawatir ketika kita senantiasa bersama Al-Quran.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku. Nah, jadi maksudnya di sini siapa yang dia tuh sangat sibuk dengan Al-Quran. Sangat sibuk dengan Al-Quran itu bukan berarti dia murojaah sampai nggak nyapa temen, murojaah sampai nggak nolong temen ya, tapi disibukkan dengan Al-Quran tuh banyak ya maknanya. Dan berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku. Jadi dia tuh saking sibuknya berbuat kebaikan, saking sibuknya mendakwahkan Al-Quran sampai dia tidak sempat meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Maka aku memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada yang memohon kepadaku. Nah, jadi misalkan ada dua orang. Yang satu ini dia sangat sibuk menghafal Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sangat sibuk mempraktekkan Al-Quran, sampai dia itu saking sibuknya, dia nggak sempat minta. Atau dia tuh lebih banyak menyibukkan diri daripada meminta kepada Allah, Allah tuh akan tetap memberikan kepadanya. Daripada yang satu lagi, dia itu tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran, tapi dia sibuk minta sama Allah. Nah, Allah itu akan lebih mengutamakan kepada yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir. Nah, jadi ketika kita misalkan kita tuh sibuk menghafal sampai kita tuh membaca doa aja kurang gitu waktunya saking sibuknya. Nah, jangan khawatir, nanti Allah akan kasih. Allah akan berikan yang terbaik. Allah akan mengutamakan kita. Nah, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah di atas makhluknya. Keutamaan kalam Allah di sini adalah maksudnya Al-Quran. Nah, keutamaan Al-Quran di atas seluruh perkataan yang lain itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Berarti saking mulianya Al-Quran. Nah, jadi mulai sekarang kita introspeksi diri ya. Misalkan kalau masih ada perkataan-perkataan kita yang yang tidak mengandung pahala ya, lebih baik kita alihkan dengan membaca Al-Quran. Lebih baik kita alihkan dengan mentadaburi Al-Quran. Karena di sini dijelaskan kalam Allah itu lebih utama daripada seluruh perkataan yang ada di dunia ini. Utamanya itu sama kayak ini, seumpama keutamaan Allah di atas kita. Nah, ini saking mulianya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Udah, sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah. Sudah ini ada pertanyaan yang disampaikan. Bagaimanakah tips Ustazah? Masya Allah ya. Sebelum saya sampaikan pertanyaan, silakan teman-teman jika ada pertanyaan dituliskan di kolom chat. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas materinya ya. Seperti air hujan di tanah yang gersang kembali menyuburkan semangat-semangat yang mungkin melayu walaupun sedang mengikuti program online. Masya Allah. Ini ada pertanyaan Ustazah. Apakah ada tips-tips pribadi Ustazah untuk menjaga keistiqomahan Ustazah bersama Al-Quran? Dan mungkin langkah-langkah atau bagaimana Ustazah melawan hawa nafsu agar bisa terus istiqomah. Ini saya ceritakan pengalaman ketika saya menghafal ya. Ya, silakan. Jadi biasanya ya kalau kita sedang menghafal Al-Quran atau memurojaah Al-Quran, ketika kita menemukan ayat yang sulit, biasanya kita jadi males gitu, jadi pengen berhenti ya. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya sedang murojaah misalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Nah, ternyata di surat Ali Imran ini saya menemukan kesulitan, sehingga saya males untuk melanjutkannya gitu kan. Biasanya kalau udah sulit itu kita males ya. Yang saya lakukan adalah menghibur diri dengan ayat-ayat yang lancar. Jadi disimpan dulu tuh. Jadi saya nggak berhenti sama Al-Qur'annya. Berhenti dulu dari memurojaah atau menghafal yang sulit dengan cara mengalihkan ke hafalan yang lancar. Jadi pas sulit menghafal surat Ali Imran ayat sekian misalkan. Nah,
saya menghibur dirinya dengan membaca surat Ali Imran yang saya lancar. Misalkan 10 ayat pertama tuh lancar. Ya udah, saya ulangi-ulangi terus sampai mendapat mendapat semangat yang baru. Karena biasanya ketika kita mengulang ayat yang lancar, biasanya akan tumbuh motivasi, akan tumbuh kesenangan dalam diri kita, akan tumbuh dorongan untuk menambah ayat-ayat yang baru. Nah, untuk mengatasi futur ya, tadi pertanyaannya mengatasi futur bukan? Iya benar, mengatasi melawan rasa malas. Iya Ya, benar. mengatasi rasa malas itu biasanya ya kalau udah malas banget gitu ya. Nangis kalau saya. Biasanya nangis. Dipaksa nggak mau nangis juga ya nangis aja gitu. Meskipun nggak mau nangis. Itu biasanya nangis. Habis itu sholat minta tolong sama Allah. Semoga Allah cabut rasa malas ini. Karena atau meskipun misalkan nggak sholat nih, lagi nggak sholat, biasanya saya tetap memaksakan diri untuk memurojaah Al-Quran itu. Memurojaah, tapi murojaahnya tuh sambil nangis. Sambil nangis itu bukan berarti karena mentadaburi, tapi saking malesnya. Jadi saya lebih memilih nangis kayak sakit hati gitu, nangis kayak kesakitan gitu, daripada saya harus berhenti gitu, harus berhenti karena rasa malas. Jadi mungkin bagi teman yang pernah satu pondok sama saya pernah melihat saya nangis gitu lagi murojaah, itu bukan berarti saya sedih karena ayat-ayatnya, tapi saya kesel. Kenapa sih harus murojaah gitu? Dulu tuh masih kayak gitu. Kenapa sih harus murojaah? Tapi saya tetap melakukan murojaah itu meskipun sambil nangis-nangis. Itu salah satu tipsnya. Nah, tips selanjutnya yaitu bercerita ya. Bercerita ke orang yang sekiranya dia mampu memberikan solusi. Jadi ketika kita males menghafal, kita jangan curhat ke temen yang males juga. Karena biasanya kalau curhat ke temen yang males, misalkan, duh aku males ngafal nih, susah banget. Nah, karena dia juga pemalas, nanti dia jawabnya, ya nih aku juga males banget, susah. Ya udahlah, kita ngapain dulu kayak gitu. Nah, jadi kita jangan salah ambil tindakan ya. Jangan salah menceritakan masalah kita kepada orang yang bukan ahli. Kayak gitu. Itu aja tips yang biasanya saya lakukan. Jazakallah khairan katsiran Ustazah Silmi. Jadi memang ini ya, Ustazah punya cara unik dalam mengatasi rasa malas dan juga kondisi-kondisi agar istiqomah tadi itu dengan cara antaranya memaksa diri untuk agar bisa menangis ya sebagai tapi tetap terus gitu murojaah walaupun dalam kondisi menyukainya atau bosan. Dan juga tadi minta tips kepada mereka yang lebih akan kita dapatkan nasihat dari mereka, bukan yang malas, karena kalau sama-sama malas nanti justru malah ada teman nih gitu ya Ustazah. Bener banget. Oke, Ustazah, ini ada pertanyaan kedua dari Mbak Anissa Nurroshida. Ustazah ingin bertanya, apakah dengan dasar hadis tadi ya, masyagalahul Qur'anu, itu kita boleh lebih memilih memurojaah hafalan daripada berdoa setelah sholat? Enggak juga, enggak, maksudnya ini bukan bukan sebuah hadis yang menganjurkan kita untuk lebih memurojaah daripada berdoa. Enggak. Tapi ini tuh sebuah hiburan bagi orang yang saking sibuknya sampai enggak sempat berdoa gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita masih sempat berdoa, masih sempat zikir habis sholat gitu, masih sempat berdoa panjang habis sholat, lebih baik untuk melakukan doa setelah sholat. Kenapa? Karena doa setelah sholat itu diijabah ya, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Jadi ya tetap berdoa aja. Ini hadisnya sebenarnya sebuah hiburan ya, bukan sebuah anjuran. Udah kamu sibukin diri aja sama Al-Quran, gak usah doa. Nah itu bukan gitu konteks hadisnya, tapi ini hiburan bagi yang
yang sangat sibuk dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi ini jangan sampai kita nggak berdoa juga setelah sholat ya Ustazah. Justru kan memang dianjurkan memperbanyak zikir dan berdoa kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi kata Ustazah itu penghiburan. Nah, insya Allah setiap yang kita kita inginkan, kalau kita belum sempat mendoakannya, itu kan Allah kabulkan. Oke, baiklah. Santri-santri di Solo nih, Ustazah ini ada santri RQ Al-Wafi juga nih, yang Ustazah yang terlihat banyak ini ya, yang mungkin apakah ingin ada pertanyaan adik-adik yang sedang mendengarkan Ustazah Silmi sedang berada di Solo? Oke nih, pada oke semua nih yang di sana. Yang di RQ Al-Wafi. Oh, pada oke semua ya. Baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan Ustazah yang diberikan oleh santri-santri ini sepertinya sudah insya Allah pada bersiap siaga agar bisa teristiqomah. Mungkin ada nasihat untuk kita dan closing statement dari Ustazah Silmi untuk kita semua. Closing statement-nya yaitu kita goals kita sebagai penghafal Al-Quran, gelar kita ya sebagai penghafal Al-Quran itu bukan akan kita dapatkan ketika kita di dunia aslinya hafiz, kata hafizoh, kata ahlullah, kata ahlul Quran itu sejatinya tidak kita belum tentu kita dapatkan nggak kita dapatkan di dunia ini, tapi aslinya itu nanti ketika di akhirat. Dan itu adalah Al-Quran sendiri yang akan menyematkan gelar itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu datang nanti ke kuburan kita saat kita dalam keadaan gelap, saat kita dalam keadaan takut. Al-Quran sendiri yang akan datang ke kita bahwa aku ini sahabat kamu gitu, kata Al-Quran. Jadi kita jangan kepedean sekarang bahwa kita ini adalah sahabat Al-Quran gitu, bahwa kita ini adalah ahlul Quran, enggak. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kita harus senantiasa bersama Al-Quran dan jangan menjadi hamba yang kepedean bahwa kita adalah ahlul Quran. Garis finishnya itu adalah nanti ketika Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi bagaimana kita bisa membaca di akhirat nanti ya? Kalau misalkan di dunia aja kita nggak membacanya, kita nggak kita nggak mengistiqomahkan diri bersamanya gitu. Jadi jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal karena rasa malas kita, karena rasa enggan kita. Jadi teruslah berjuang bersama Al-Quran meskipun dalam perjuangan ini kita terluka. Kalau kata Ustadz Deden Makhyarudin ya, Kiai Haji Deden, teruslah bersama Al-Quran walaupun kita terluka di jalan menghafal Al-Quran ini. Maksud terluka ini kan kita sedih karena susah, sedih karena bosan ya. Teruslah meskipun bosan, teruslah meskipun sedih, karena luka di jalan Allah adalah surga. Itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ini sebenarnya hanya mengingatkan ya, mungkin hadis-hadis atau ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi semuanya udah pada mendengarnya ya, tapi ini sebagai pengingat untuk kita semua atau ilmu baru bagi yang baru mendengarkannya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustazah, hayakumullah. Alhamdulillah tadi ya sungguh sangat menjadi goals kita semua tadi yang disampaikan oleh Ustazah Silmi, bagaimana kita agar menjadikan sesungguhnya goals penghafal Quran itu bukan di dunia melainkan di akhirat akan terlihat siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh bersama Al-Quran ataupun yang setengah-setengah. Semoga kita bisa walaupun kita mengalami luka, tapi luka tadi yang kata Ustazah itu luka di jalan penghafal Quran itu adalah surga insya Allah. Dan terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ini memotivasi kembali teman-teman ya, yang karena memang di kondisi pandemi program online mungkin tidak semudah ataupun sedekat dengan program offline. Baiklah teman-teman semua, agar sebagai mengenang dan menjadi tazkirah kita pada agenda kita dengan Ustazah Silmi pada hari ini, mari kita mengambil foto bersama. Silakan on cam semuanya ya. Perlihatkan wajah-wajah semangat kita untuk terus bersama Al-Quran dimanapun kita berada.
Ustazah Silmi ada di Sudan, Ustazah Suci di Pekanbaru, dan ada Bunda Vivin di Riyadh ya, Masya Allah. Oke, sudah ready semuanya? Wahid, Isnan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ustazah Silmi. Senang sekali pada hari ini kami mendapatkan tazkirah dari Ustazah, Masya Allah. Semoga kami bisa mengikuti jalan Ustazah, mendapatkan sanad, juga menghafal hadis, serta mendapatkan berkah penuntut ilmu insya Allah, dan berkah Al-Quran. Dan selanjutnya, tadi sebelum beranjak ke sesi penutupan program pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ustazah tercinta kita, Direktur Rumah Quran Al-Wafi, Ustazah Syahidah Wafi Ismail. Kepada Ustazah Wafi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, tak terasa program RQ Al-Wafi Online ini sudah berjalan 1 tahun, dan ini program intensif 3 bulan ya. Alhamdulillah sudah sampai juga di akhirnya, tapi semoga ini menjadi awal yang baik untuk semester-semester selanjutnya. Pasti beda perjuangan kegiatan online sama offline, apalagi mungkin di beberapa tempat kegiatan-kegiatan offline sudah mulai aktif kembali ya. Jadi agak sedikit berbenturan dengan kegiatan-kegiatan online. Tapi Masya Allah, orang-orang yang memang senantiasa menyediakan waktunya untuk Al-Quran atau mengikuti program ini dengan baik, sejatinya tetap akan Allah beri kemudahan. Dan setiap proses tentu harus ada ujian agar kemudian bisa kita bisa kita evaluasi untuk kemudian ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih mungkin kepada para ustazah yang telah bersabar ngejar-ngejar para santri buat setoran, buat mengingatkan dan melaksanakan tugas serta yang lain-lain. Dan terima kasih juga kepada teman-teman santri online yang sudah bersabar juga dengan segala kondisi dan situasi, termasuk sulit sinyal dan sebagainya. Mungkin itu saja. Semoga acara ini berkah. Allah istiqomahkan kita meskipun kita belum pernah bersua dalam dunia nyata, tapi insya Allah suatu saat karena cita-cita dan mimpi kita yang sama, Allah kumpulkan kembali kita di surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ini ya, Masya Allah, semoga tadi benar kata beliau, walaupun dalam kondisi apapun, tapi dengan usaha kita tetap mengikuti program, ini menjadi langkah kita dalam jalan keistiqomahan penghafal Quran, insya Allah. Selanjutnya, kita akan memasuki prosesi wisuda yang akan dipimpin oleh Ustazah Miftah. Ya, mungkin sebelum dimulai, Ustazah Miftah bisa memberikan sedikit sambutan dan juga nasihat untuk teman-teman semuanya. Kepada Ustazah Miftah, kami persilahkan. Sambutan, insya Allah. Terus. Insya Allah, alhamdulillah, walaupun mungkin nggak terlalu bersamai perjalanan teman-teman dalam program kali ini, tapi Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Sampai hari ini kita semua menyadari bahwa kalau bukan karena taufik dari Allah dan juga kekuatan dari Allah dan izin dari Allah, percaya tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya untuk mengulang-ulang hafalan, berjuang menghafal Al-Quran, dan terus belajar agar Allah nilai dalam usaha menjadi para ahlul Quran. Masya Allah, bismillah, mudah-mudahan perjuangan bersama Al-Quran tidak berhenti di Rumah Quran Al-Wafi.
tidak berhenti bulan ini, tetapi senantiasa Allah berikan kita semangat sampai akhirnya kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, walaupun mungkin banyak orang yang mengatakan kita tidak mampu atau mungkin kita biasa-biasa saja, tapi percayalah, Allah yang Maha tahu isi hati kita, Allah yang Maha tahu niat-niat baik kita, Allah yang Maha tahu keinginan kita. Bismillah. Yang paling penting adalah bukan kita menyampaikan saya akan menjadi hafizah tahun segini-segini atau mungkin saya ini itu, tapi azam kita yang paling utama adalah janji diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu nasihat untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman semua. Marilah kita semua memulai prosesi wisuda pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda, program intensif 3 bulan. Rumah Quran Al-Wafi, 27 Juni 2021. Program tahsin dengan halaqah Ustazah Ainul Mardiyah, Ratna Nurliani, predikat nilai jayyid, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Rani Andriani, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Dezi Dwi Putri A, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Dini Sri Perdana, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Eugenia Dea, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Rahmi Imanda, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Mega Yuliana, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Citra Husna Pratiwi, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Sita Khairun Nisa, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Halaqah Ustazah Hanifah Asy-Syahidah Husain, Aisyah Muhaiminah, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Amatul Nur Jadiyah, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Maitia Riani Sabela, predikat nilai jayyid, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Nur Aulia Afriani, predikat nilai jayyid, barakallahu laki wa adamallahu hifdhaki fi hayatik. Justia Ningrum, predikat nilai jayyid,
barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Risnawati, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Asri Mutiarani, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Fitriyawati, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Program tahfiz Halaqa Ustazah Syahidah Wafi Ismail, Fifin Shifaatul Izzati, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Novita Masril, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Warodina Rahmanti, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Ummul Khairani, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Hasmiyah, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Nurbayinah, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Nina Lazmiza, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Leli Setiawati, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Novia Putri Handayani, predikat nilai makbul, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Halaqa Ustazah Imelda, Renisa Fitri, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Nelsia, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Renita Sulistiani, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Halaqa Ustazah Sumiyati, Umi Fatihah, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Halimah Sa'adiyah, predikat nilai mumtaz, barakallahu laki wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Binti Fiona, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Maghfirah Rahimah, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu fik wa adamallahu hifdzak fi hayatik. Umi Yuni Astuti, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu hifdzak fi hayatik. Penny F. Jannah, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Program Itqan. Halaqa Ustazah Izzatur Rifda Ismail, Rifqah Latifah, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Safaul Haq, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Mazia Al-Afnani, predikat nilai jayyid jiddan, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayatik. Nadiatul Hasanah, predikat nilai jayyid jiddan,
barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayati. Fauzia muflihah, predikat nilai makbul, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayati. Halaqah Ustazah Suci Oktavia Ramadhani, Maulidia Fatimah, predikat nilai mumtaz, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayati. Nurzati Ismah, predikat nilai makbul, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayati. Anisha Hamira, predikat nilai jayyid, barakallahu lak wa adamallahu hifdzaki fi hayati. Insyaallah barakallahu fi kunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada seluruh akhwat yang mengikuti program pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman peserta terbaik dari Ustazah Sumiati selaku Ketua Program Intensif Rumah Quran Al-Wafi. Dan sebelumnya mungkin sebelum Ustazah Sumi menyampaikan, insya Allah nanti akan ada ini ya, lembar evaluasi bagi seluruh teman-teman semua beserta rangkuman nilainya dan juga sertifikat kuliah Quran untuk seluruh peserta. Oke, baik. Mari kita dengarkan pengumuman peserta terbaik dari Ustazah Sumiati. Kepada Ustazah Sumi, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhwat, suara saya ini jelas? Jelas Ustazah, alhamdulillah. Jelas ya. Oke, baik. Insya Allah di sini saya akan mengumumkan mungkin ya peserta terbaik di setiap program. Di sini kemarin di program RT Al-Wafi yang online ada 3 program ya, teman-teman ya. Ada program tahsin, program tahfiz, dan program itkon ya. Yang itkon ini untuk teman-teman yang memang sudah selesai hafalannya dan ingin murojaah lebih banyak lagi ya. Dan juga ada bonus ini ya, bonus kajian ya. Nah, tentu saja di setiap halakoh itu ya ada mungkin teman-teman yang rajin, ada yang agak-agak kurang rajin gitu ya. Kalau mau halakoh diinget-ingetin dulu gitu ya. Nah, kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti program ini dari sejak awal sampai akhir. Tentu banyak sekali mungkin pengorbanan yang teman-teman berikan ya untuk bisa mengikuti program ini. Ya, pengorbanan waktu gitu ya, terus juga pengorbanan kuota itu juga ya, udah pasti karena pakai Zoom jadi ada kuota gitu ya. Tapi insya Allah semua pengorbanan itu hanya teman-teman yang tahu gitu ya, dan Allah Maha tahu gitu ya sebesar apa pengorbanan yang teman-teman berikan ya untuk terus bersama Al-Quran. Ya, insya Allah juga Allah mencatat setiap pengorbanan itu dan insya Allah menjadi pahala kebaikan bagi kita semua. Dan di sini saya akan mengumumkan mungkin ya peserta terbaik dari setiap program. Tentunya ya penilaian manusia itu sangat terbatas ya teman-teman, apalagi ya kami sebagai pengajar mungkin di sini penilaiannya sangat terbatas. Bisa jadi penilaian kami salah juga gitu ya. Jadi mohon dimaafkan nanti. Insya Allah semua teman-teman adalah orang-orang terbaik ya. Oke, mungkin saya bacakan aja ya. Yang program tahsin terbaik itu jatuh kepada Mbak Aisyah Muhaiminah. Halakohnya Ustazah siapa nih Mbak Aisyah? Ustazah Iin ya? Ustazah Hanifah ya? Oke, barakallahu fi kepada Mbak Aisyah Muhaiminah ya, predikatnya mumtaz ya, insyaallah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa ya istiqomah ya mengikuti setiap program yang teman-teman ikutin ya di lembaga manapun. Terus yang berikutnya program tahfiz ya, peserta terbaiknya adalah Mbak Leli Setiawati. Masya Allah ini halakohnya Ustazah Wafi ya, Mbak Leli
capaiannya selama mengikuti program tahfiz 23 halaman, 1 juz lebih, 3 halaman ya, nilainya 98,5. Mumtazah ya, Masya Allah Mbak Leli. Semoga bisa, ibu rumah tangga nih ya Mbak Leli ya, Masya Allah nih. Emak-emak Baru lahiran juga, Ustazah. Oh, baru lahir. Insya Allah, ya Mbak Leli. Jadi emak-emak itu jangan jadi halangan ya. Saya kan udah mama, jadi kayaknya nggak bisa deh. Nah, no excuse ya, nggak bisa jadi halangan ya. Jadi jangan jangan meremehkan mama ya. Bisa mengguncang dunia mama nih ya, hati-hati ya. Oke, yang ketiga di program ITKON ya. Program ITKON peserta terbaiknya ada Mbak Maulidia Fatimah. Beliau capaiannya 9 juz selama program di sini, memurojaah 9 juz. Nilainya juga mumtazah ya, bersama Ustazah Suci ya. Ya, barakallah Mbak Maulidia ya, semoga istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya sehingga benar-benar menjadi ITKON ya. Tidak ada hafalan yang ITKON ya, kalau habis murojaah ditinggalin lagi. Jadi hafalan ITKON itu yang selamanya terus di murojaah. Ya, barakallah kepada teman-teman semua yang menjadi peserta terbaik pada program kali ini. Insya Allah semuanya terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi insya Allah ada bingkisan mungkin yang akan disampaikan dari RT Al-Wafi ya. Oke, dan selanjutnya saya akan menyampaikan informasi terkait program ini ya. Insya Allah teman-teman program ini akan berlanjut gitu ya. Ini kan periode sekarang udah selesai nih, nanti insya Allah akan dibuka lagi periode berikutnya. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung melanjutkan saja. Nanti insya Allah ada infonya lagi gitu ya untuk registrasi ulang gitu ya. Ya karena kebaikan itu jangan berhenti ya. Jadi kita harus terus melakukan kebaikan. Oke, mungkin ditunggu saja nanti infonya untuk pembukaan yang berikutnya. Bisa juga mengajak teman-temannya gitu atau keluarganya gitu ya. Kalau dirasakan banyak manfaat yang didapatkan, ya silakan teman-teman mengajak teman-teman yang lain. Kalau ada kritik atau saran, nah silakan itu disampaikannya kepada kami ya, kepada pengelolanya, kepada panitia gitu ya, sehingga kami juga bisa memperbaiki program kedepannya supaya bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi khodimul Quran gitu ya, menjadi pelayan Quran untuk bisa menemani perjalanan pembelajaran Quran bersama teman-teman semua di sini. Oke, baik, mungkin itu saja Ustazah Rifdah yang bisa disampaikan. Ya, baik. Saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, terima kasih ya Ustazah Sumi. Barakallah kepada seluruh peserta terbaik. Pastinya semua yang didapatkan itu tidak serta-merta dengan usaha bisa-bisa saja. Pasti ada tenaga yang dibutuhkan dan kuota yang dihabiskan, tapi semuanya itu insya Allah demi Al-Quran. Silakan bagi para peserta terbaik menghubungi admin, baik ke Apil ataupun KDI, dan juga peserta program Ramadan yang belum mendapatkan hadiah juga ya, silakan menghubungi juga ke Apil ataupun KDI. Selanjutnya, tak sempurna rasanya kita jika tidak mendengarkan cerita ataupun testimoni dari salah satu peserta kita, maka kita minta kepada Mbak Woro Ina Rahmanti untuk memberikan sampaian ya, masukan, usulan, dan juga kesan ataupun testimoni terhadap program Pembelajaran Al-Wafi online ini. Kepada Mbak Woro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya ditunjuk di sini untuk memberikan kesan dan pesan, bukan berarti ya udah ketahuan sih bukan peserta terbaik juga sih. Mungkin di sini saya ingin berbagi. Walaupun saya di sini mungkin paling sedikit hafalannya cuma 7 halaman, itu juga tersendat-sendat. Tapi saya bahagia, bersyukur. Ini adalah kali ketiga atau keempat saya mengikuti program Al-Wafi. Walaupun gimana ya, tapi ya saya pengen terus ada di dalam teman-teman yang baik, teman-teman yang semuanya di lingkungan yang baik, mengajak saya kebaikan, mengingatkan saya untuk terus semangat untuk murojaah gitu. Jadi benar yang tadi kata Ustazah Silmi bilang dan Ustazah Rifdah bilang, kalau kita mencari teman yang baik itu
ya nanti saat kita misalnya kita futur atau kita butuh semangat, itu sangat membantu kita gitu. Kita nggak bisa yakin akan kemampuan diri kita sendiri gitu. Ada teman yang mengingatkan, ada teman yang terus memberikan yang positif buat kita. Nah, di Rumah Quran Al-Wafi ini saya rasakan dari awal saya ikuti itu, saya ketagihan terus ikut gitu karena paketnya lengkap. Nggak cuma mengajari kita murojaah, tapi juga ada yang dikangenin itu kuliah Qur'annya selalu, narasumbernya itu Masya Allah gitu, bagus-bagus. Terus kita jadi punya link, jadi dari Rumah Quran Al-Wafi jadi punya link ke Murajaah Planner, ke yang kemarin ada kajian Go to Mungkin kalau nggak ada Rumah Quran Al-Wafi saya juga nggak kenal itu Ustadz Bashir, yang Bashir, terus Ustadz siapa ya yang kemarin Go to Mungkin itu Ustazah. Jadi ya alhamdulillah beruntung bagi teman-teman, semoga Allah memberkahi kita berada di lingkungan Rumah Quran Al-Wafi. Dan Masya Allahnya Rumah Quran Al-Wafi juga mensupport penuh untuk Palestina. Semoga kita semua Suara menghormati. Suara Pura sepertinya nggak kegaan. Oke. Oh ya, itu aja Ustazah Rifdah dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan saya berterima kasih sekali kepada Ustazah yang sudah mengajar, Ustazah Al-Wafi, Ustazah Rifdah, semuanya, Kak De, dan teman-teman semuanya yang selalu mensupport. Masya Allah ya. Memang nih ada ternyata pesantri-santri dan peserta-peserta yang setia mengikuti semua program Rumah Quran Al-Wafi, dan diantaranya ini ya Mbak Risnawati, Mbak Wurung, Bu Bunda Vivin, Mbak Ika gitu ya, dan semua teman-teman lain yang ternyata Allah berikan cinta untuk Al-Quran ya bersama Al-Quran Al-Wafi. Bersyukur sekali. Terima kasih ya Mbak ya. Mohon doanya agar kita semua bisa kembali menghadirkan program-program yang membantu, tadi kata Sumi, khadimul Quran, sekaligus juga semakin baik hari ke depannya. Dan benar ya, mungkin kalau kita juga ini tetap kalau misalnya dari pihak panitia gitu, kalau misalnya ada ungkapan gitu, terkadang kita mengadakan program online ini juga tidak mudah ya, mengingat bagaimana memastikan para ustazah tetap terhubung dengan para pesertanya gitu, apalagi kalau misalnya ada yang tidak nyambung gitu ya, maksudnya tidak terhubung gitu kan, baik dari sisi sinyal ataupun yang lainnya, atau para ustazah juga yang ternyata mereka pada ummahat semua juga, ada yang memiliki bayi, ada yang lagi sakit, ada yang lagi di perjalanan menyimak semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan tali-tali cinta untuk Al-Quran terus terhubung insya Allah. Terima kasih Mbak Woro. Sama-sama Ustazah. Insya Allah ya. Apakah teman-teman yang lain juga ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan dan saran juga untuk Rumah Quran Al-Wafi? Dipersilahkan ya. Ini juga ada Bunda Nina juga ya, Masya Allah. Dan terakhir, insya Allah di penutup agenda kita pada hari ini, tadi sebelumnya ya, benar insya Allah kita akan sisi rehat sebulan, program online ini akan kembali diumumkan program selanjutnya, dan juga dengan materi-materi baru insya Allah untuk teman-teman semua. Dan kita akan mendengarkan doa dari Ustazah Ainul Mardiyah pada sore hari ini ya, menjelang maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaminkan dan juga mengijabah semua doa-doa kita. Kepada Ustazah Ai, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, sebelum kita berdoa, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala tilawatil Qur'an wa ala hifdzil Qur'an wa ala muraja'atil Qur'an fi hayatina ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa afiyatan ya mujibas sa'ilin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi yahbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah Ainul Mardiyah. Sungguh doa yang membuat hati ini ya kembali bergetar. Karena memang doa-doa itulah yang terus kita panjatkan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan, memudahkan, dan juga memberikan kita banyak jalan untuk terus bersama para penghafal Quran insya Allah. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga program online Rumah Quran Al-Wafi dan juga kuliah Quran Ahlul Quran, karakter Ahlul Quran Rumah Quran Al-Wafi. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan ya, serta bisa meniti jalan-jalan para penghafal Quran dimanapun kita berada. Dan terakhir, kita akan kembali foto bersama. Silakan semuanya meng-on-kan kameranya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Oke. Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Dan pesan terakhir,
kepada seluruh peserta Rumah Quran Al-Wafi yang mengikuti kuliah Rumah Quran, kuliah karakter Quran yang memiliki resum dari materi awal hingga akhir, silakan di-share kepada panitia, kepada admin, KDI ataupun KAPIL. Insya Allah kita akan memberikan hadiah khusus dalam rangka kita mengumpulkan seluruh materi dan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Saya sebagai MC, mohon maaf jika ada kesalahan, mewakili seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi para penghafal tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat kan, tidak pernah bosan untuk 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati.